Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda baru saja bergabung, berikut berita utama hari ini. Kirmir Babakan Cikutra Bandung ambrol digerus derasnya arus sungai, rumah warga terancam. Kuota buang sampah ke TPA Sarimukti dikurangi. Akankah Kota Bandung kembali mengalami darurat sampah? Meningkatkan pemahaman masyarakat saat menghadapi bencana, BMKG gelar sekolah lapang gempa bumi. Polda Jawa Barat bersama para petani menggelar panen raya Sertek Kuartal di Garut. Total sebanyak 141 ton jagung dihasilkan dari panen kali ini. Jerih payah petani bersama dengan pihak kepolisian dalam menanam jagung membuahkan hasil. Secara serentak di seluruh Indonesia, Polda dan para petani menggelar panen raya serentak kuartal 3 tahun 2025. Di tingkat Polda Jawa Barat, panen raya dilaksanakan di Garut, tepatnya di Kampung Tagog, Desa Sukaluyu, Kecamatan Sukawening, Garut. Kapolda Jawa Barat Irjen Polisi Rudi Setiawan menilai hasil panen kali ini cukup memuaskan. Hal ini menjadi bukti keseriusan jajaran Polda Jabar dalam mendukung program pemerintah mewujudkan swasembada pangan. Panen jagung dilakukan di lahan seluas 1,4 hektar dengan hasil produksi mencapai 7 ton jagung di Garut. Sementara secara keseluruhan, Polda Jawa Barat melalui program pendampingan pertanian berhasil meraih panen raya jagung dengan total produksi mencapai 141 ton dari luas lahan 41 hektar yang tersebar di berbagai wilayah di Jawa Barat. Kemudian juga ada pengeringan, dryer, dan memberikan sembako. Kemudian kita ikuti acara yaitu panen bersama. Tadi yang kita hasilkan di sini ada 41 hektar dengan 140-an ton yang dihasilkan. Tapi untuk di daerah ini ada 2,13 hektar dengan hasil 6,5 ton. Dalam program ini, pihak Polda Jabar memberikan pengawalan dan aktif memfasilitasi masyarakat dalam mengoptimalkan lahan pertanian untuk komoditas jagung. Upaya ini diharapkan bisa terus meningkatkan produktivitas panen yang siap menopang kebutuhan pangan daerah bahkan nasional. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut. Pasca diresmikan Presiden Prabowo Subianto, sejumlah lembaga koperasi merah putih di daerah sudah mulai beroperasi. Di Garut, salah satu koperasi menyajikan beragam paket sembako yang dapat dibayar belakangan oleh warga. Tujuannya untuk menghindari ketergantungan warga terhadap pinjol. Ida dan Reni adalah contoh warga yang sudah menjadi anggota Koperasi Merah Putih di Kelurahan Kota Wetan, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut. Keuntungannya, setiap transaksi Ida dan Reni mendapat harga lebih murah dari produk yang sama yang dijual di pasaran. Sembako yang disediakan Koperasi Merah Putih Kota Wetan ini meliputi beras, minyak goreng, terigu, dan masih banyak kebutuhan pokok lainnya. Bahkan di sini tersedia pula beragam cemilan khas daerah buah karya warga yang dijual. Berslogan istilah Sunda nganjuk naur yang berarti berhutang dan membayar menjadi andalan di koperasi ini. Setiap anggota koperasi punya kesempatan untuk mengambil paket berisi sembako yang bisa dibayar kemudian hari. Pilihan paketnya tergantung pada kebutuhan dan kemampuan membayar. Ada yang bernilai paket Rp50.000, paket Rp150.000 hingga paket Rp200.000. Paket ini pun laris manis dan laku diburu warga. Selain bisa dibayar belakangan, harganya pun lebih murah dari pasaran. Operasi ini? Kalau nggak ada uang bisa pinjam dulu. Bisa pinjam dulu. Katanya pinjam di sini pinjam barang sembako. Sembako. Seperti apa saja Bu? Telur, beras, minyak. Oh gitu. Oke, jadi kebantu sekali ya Bu ya dengan ini ya. Oke. Ibu sering ke sini atau baru sekali ini? Baru sekali ini. Oh baru sekali ini. Harapannya apa sih Bu untuk koperasi ke depannya nanti? Harapannya semoga sukses.
Meski baru berjalan 2 bulan, koperasi ini sudah memiliki 780 anggota dari satu kelurahan. Targetnya koperasi ini tak hanya menyediakan sembako, tapi juga menyediakan layanan kesehatan untuk masyarakat seperti pembentukan klinik dan apotek. Program Hanyut Naur, dalam arti beliau itu saya membantu gerakan sosial lembaga ini menyiapkan paket-paket yang bisa membantu kepada kepentingan konsumsi masyarakat. Contohnya dari warga yang kurang mampu mengandalkan suaminya kerja harian atau bulanan, maka setelah kebutuhan mereka itu menunggu hasil gaji dan sebagai suaminya, maka disiapkan untuk menanggulangi kebutuhan sehari-harinya. Jadi ada Koperasi ini pun sudah menjalin komunikasi dengan Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Kabupaten Garut untuk melakukan pendampingan kewirausahaan. Tujuannya agar calon dan anggota koperasi lebih baik dalam tata kelola koperasi. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut. BMKG Stasiun Bandung menggelar sekolah lapang gempa bumi dan simulasi menghadapi gempa di Purwakarta. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai cara maupun langkah-langkah yang harus dilakukan saat gempa bumi maupun bencana tsunami terjadi. Saat sirine berbunyi, puluhan warga langsung berhamburan ke titik kumpul untuk menyelamatkan diri. Bukan tanda bahaya betulan, ini merupakan sesi simulasi gempa bumi dengan skenario gempa megatrust Selat Sunda berkekuatan magnitudo 9 dengan kedalaman 10 km. Sesi simulasi juga sengaja dilakukan agar peserta lebih mengetahui langkah-langkah yang semestinya dilakukan saat musibah bencana terjadi. Ini merupakan sekolah lapang gempa bumi dan tsunami yang digelar di area Pondok Pesantren Al-Irfan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta. Selain simulasi, peserta juga diberikan berbagai informasi dan pengetahuan terkait kebencanaan, khususnya gempa bumi dan tsunami. Dari pelatihan tadi saya bisa mendapatkan ilmu bahwa pada saat terjadi gempa kita harus siap siaga, menutupi kepala kita dan berlari ke lapangan atau ke titik kumpul yang tadi sudah di. Sekolah lapang gempa bumi dan tsunami ini diikuti sejumlah kalangan, mulai dari BPBD, Damkar, TNI, Polri, santri, pelajar, relawan hingga jurnalis. Hal ini sebagai upaya membangun budaya siaga bencana, khususnya di Jawa Barat yang menjadi salah satu daerah dengan kerentanan gempa bumi tinggi. Gempa ya, terutama yang kita bicara di daerah ini saja, dan Jawa Barat itu ribuan kali gitu dalam setahun. Tentu masyarakat kita itu perlu disiap-siagakan, sehingga ketika terjadi gempa mereka sudah tahu harus melakukan apa. Sehingga kami sangat berterima kasih untuk dukungan dari terutama Komisi 5 dalam hal ini Pak Saiful, BMKG bisa melaksanakan di saat ini di Purwakarta. Dengan kondisi Indonesia yang rawan bencana, diharapkan pengetahuan ataupun pelatihan kegempaan bisa masuk dalam kurikulum pembelajaran di sekolah. Zainal Arifin melaporkan dari Purwakarta. Laporan tadi mengakhiri berita Jawa Barat hari ini. Jangan lupa pastikan Anda untuk subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Frin Mariana pamit, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.